Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 1 dan 2, Bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi. Let's go! Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat memahami isi dari teks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan dan menjelaskan informasi dari teks dengan tepat. Siswa dapat menemukan kata kunci dari informasi dari teks dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menemukan arti kata kunci dari masing-masing paragraf dari teks dengan tepat. Nah, perhatikan anak-anak, gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah kacang kedelai. Dari kacang kedelai ini kira-kira bisa diolah menjadi apa ya? Nah, salah satunya bisa diolah menjadi apa ini? Pinter, ini namanya tempe. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang penggunaan teknologi pangan pada tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Merupakan makanan khas Indonesia. Tempe terbuat dari kedelai. Awalnya dahulu proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai, direndam seharian penuh. Setelah lunak ditiriskan, kemudian ditaburi ragi, dibungkus dengan daun pisang, lalu didiamkan selama 1 atau 2 hari sehingga kedelai tertutup jamur. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Nah, sekarang menemukan dan menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Pertama, dari teks tersebut, apa bahan utama tempe? Siapa yang tahu? Iya, tempe terbuat dari kedelai. Pertanyaan kedua, bagaimana proses pembuatan tempe? Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai, direndam seharian penuh, setelah lunak ditiriskan. Kemudian ditaburi ragi, dibungkus dengan daun pisang, lalu didiamkan selama 1 atau 2 hari hingga kedelai tertutup jamur. Pertanyaan ketiga, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Pembuatan tempe saat ini menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern agar lebih mudah dan efisien. Sekarang, menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Informasi tentang teknologi produksi pangan di bidang perkembangan teknologi dapat kita peroleh dari teks. Di dalam teks terdapat kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Kata kunci tersebut terdapat pada setiap paragraf. Gunakanlah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk mengetahui arti katanya. Nah, dari teks penggunaan teknologi pangan pada tempe, kita akan mencari 5 kata kunci. Nah, di sini Bu Zia sudah mencontohkan 5 kata kunci. Yang pertama, khas. Yang kedua, fermentasi. Ketiga, teknologi. Keempat, modern. Dan yang kelima, efisien.
Apa arti kata kunci tersebut? Yuk kita lanjutkan belajarnya. Nah, menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan dari teks tersebut. Kata penting yang pertama adalah khas. Lalu yang kedua apa aja tadi? Fermentasi. Yang ketiga, teknologi. Keempat, modern. Dan yang kelima, efisien. Arti kata khas yaitu khusus atau istimewa. Arti kata fermentasi, proses perakian. Arti kata teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Arti kata modern yaitu terbaru atau mutakhir. Yang terakhir, arti kata efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang, menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teks berupa bacaan tentang perkembangan teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Nah, dari teks penggunaan teknologi pangan pada tempe, kita dapat menemukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ayo, perhatikan dari paragraf pertama, siapa yang tahu kalimat utama dari paragraf yang pertama? Nah, perlu diingat lagi bahwa kalimat utama selalu ada di awal kalimat. Nah, kira-kira mana ya awal kalimat itu? Dan apa kalimat utamanya? Ya, kalimat utama dari paragraf pertama yaitu tempe merupakan makanan khas Indonesia. Lihat, ada di kalimat pertama. Dan sedangkan paragraf yang kedua yaitu kalimat utamanya adalah namun seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Sekarang, menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Dari teks penggunaan teknologi pangan pada tempe, yuk kita cari gagasan utama dari masing-masing paragraf. Dari paragraf pertama, dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok atau pokok pikiran dari paragraf 1 adalah tempe terbuat dari kedelai, di mana proses pembuatannya diawali dari proses fermentasi, direndam, ditiriskan, kemudian diberi ragi, dibungkus daun pisang, dan didiamkan sekitar 2 hari. Sedangkan gagasan pokok atau pokok pikiran dari paragraf 2 dapat kita simpulkan sebagai berikut. Gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf 2 itu seiring perkembangan teknologi pembuatan tempe menggunakan alat dan mesin yang modern agar lebih mudah dan efisien. Gimana? Mudah bukan membuat gagasan pokok atau pokok pikiran? Sekarang, menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang.
Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, ataupun majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, ataupun bahkan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, di sini ada bacaan tentang serat alami dan buatan pada pakaian. Yuk kita baca bersama. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintesis. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintesis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sementara itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan yaitu rayon. Bahan rayon biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta. Kain rayon menyerupai kain wool, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Dari bacaan atau dari informasi yang kita baca tadi, kita dapat menemukan 3 kata kunci. Yang pertama, dari paragraf pertama, kita dapat misalnya serat. Paragraf yang kedua, kita dapat mencari kata kuncinya yaitu katun. Dan paragraf ketiga, kita dapat mencari kata kuncinya yaitu rayon. Sekarang yuk kita cari tahu apa artinya. Dari paragraf pertama tadi, kata kuncinya apa yo? Serat. Arti dari kata serat yaitu sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang, berasal dari hewan ataupun tumbuhan, digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan juga sikat. Informasi dari serat yaitu serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Paragraf yang kedua, kata kuncinya tadi katun. Arti kata katun yaitu cita atau bahan pakaian yang dibuat dari benang atau kapas. Informasi tentang katun yaitu kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintesis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Paragraf yang ketiga, kata kuncinya adalah rayon. Arti kata rayon yaitu bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Informasi tentang rayon yaitu bahan rayon biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta. Kain rayon menyerupai kain wool, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Bagaimana anak-anak? Paham bukan? Jangan lupa kita mencari kata kuncinya dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Thank you anak-anak. Thank you for watching and thank you for your attention. See you next time my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.